warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 6 yang Qur'ani, religius, dan cendekia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita melaksanakan pembelajaran dari rumah. Semoga anak-anak semua senantiasa sehat dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Amin. Anak-anak sekarang duduk di kelas 6. Karakteristik fisik dan sifat kalian sekarang tentu berbeda dengan kalian waktu kelas 1 dulu. Dapatkah kalian menyebutkan apa saja perbedaan fisik dan sifat kalian yang dulu dengan yang sekarang? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi sampai lanjut usia. Nah, anak-anak, sudah tepatkah bahwa semakin tinggi dan semakin pintar itu termasuk pertumbuhan? Dan bertambah berat, semakin panjang, serta terampil menjahit itu termasuk perkembangan. Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum masuk ke materi, silakan anak-anak memberi tanda centang pada titik-titik yang sesuai. Di sini Ustazah tampilkan ada 5 perubahan pada manusia. Silakan anak-anak memberi tanda centang apakah perubahan ini termasuk pertumbuhan atau termasuk perkembangan. Videonya bisa dijeda terlebih dahulu untuk memberi waktu anak-anak memberi tanda centang yang sesuai. Kita masuk ke materi pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Sama halnya seperti hewan dan tumbuhan, manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Contohnya, tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Contohnya, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Kaki manusia semula belum bisa digunakan untuk berjalan, bahkan berlari. Namun, lama-kelamaan manusia bisa menggunakan kakinya untuk berjalan. Di awal manusia dilahirkan, manusia hanya bisa berbicara atau mengucap kata yang sederhana, misalnya mama atau papa. Namun, seiring berjalannya waktu, kosakata yang manusia dapatkan semakin bertambah. Jadi, manusia semakin terampil dalam berbicara. Demikian juga dengan kemampuan berpikir, dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa dan ahli, bisa dan lancar. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada 2 tahap, yaitu sebelum manusia dilahirkan dan sesudah manusia dilahirkan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan manusia serta contoh-contohnya? Mari kita cek tabel di awal yang sudah kalian kerjakan. Perubahan 1, saya bertambah tinggi. Ini termasuk pertumbuhan. 2, saya bisa memakai baju sendiri. Ini termasuk perkembangan. 3, dulu saat bayi saya merangkak. Sekarang sudah bisa berjalan dan berlari. Ini termasuk perkembangan. 4, saya sudah lancar operasi hitung bilangan bulat. Ini termasuk perkembangan. Yang kelima, dulu saat bayi beratnya 3 kg, sekarang menjadi 35 kg. Ini termasuk pertumbuhan. Ada 3 kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi. Yang pertama, kesehatan dan gizi seimbang.
Ada ASI eksklusif 6 bulan pertama. ASI singkatan dari air susu ibu, yaitu susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Berikutnya ada empasi. Empasi ini makanan pendamping air susu ibu. Empasi sangat penting diberikan kepada bayi setelah fase pemberian ASI eksklusif. Empasi ini bertujuan mengenalkan bayi pada beragam makanan yang bertekstur. Berikutnya ada gizi seimbang. Gizi seimbang ini memuat karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan serat. Bahkan dalam sepiring makanan itu disarankan 1/4-nya itu adalah protein, 1/4-nya adalah karbohidrat, dan 2/4 atau setengahnya ini adalah sayur dan buah yang beragam warna. Berikutnya ada tidur cukup. Yang kedua adalah kasih sayang. Bentuk kasih sayang yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya adalah perhatian, rasa aman, nyaman, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Memberi nama yang baik pada anak itu termasuk bentuk perhatian orang tua kepada anak. Yang ketiga yaitu stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Orang tua wajib memberikan stimulasi untuk anak. Misalnya, berlatih gerakan fisik tangan dan kaki, lalu berkomunikasi sesuai tahapan usia anak. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan anak-anak memperhatikan gambarnya. Di sini ada 6 tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah masa bayi. Masa bayi ini dibagi menjadi 2, yaitu masa bayi baru lahir atau neonatal. Ini terjadi pada usia 0 sampai 2 minggu. Pada masa ini, bayi beradaptasi secara cepat dengan lingkungan baru. Salah satu respon bayi baru dilahirkan adalah menangis. Mengapa? Karena sebelum manusia dilahirkan, manusia berada pada rahim ibu. Rahim ibu adalah tempat yang sangat hangat, yang sangat sunyi dan tenang bagi bayi, sedangkan dunia luar itu terasa asing dan terasa aneh. Sehingga bayi meluapkan ekspresinya atau melampiaskan emosinya dengan cara menangis. Selain itu, juga pertama kali bayi menggunakan paru-parunya sendiri untuk bernafas. Berikutnya, masa bayi. Masa bayi terjadi pada usia 2 minggu sampai 2 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan dan pertumbuhan berjalan sangat cepat. Dari yang mulainya telentang, akhirnya bisa tengkurap, lalu mulai bisa duduk, mulai bisa merangkak, dan akhirnya mulai bisa berjalan. Yang kedua adalah masa balita. Balita merupakan masa ketika manusia berumur 2-5 tahun. Balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Balita semakin lancar berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Tahap yang ketiga adalah masa anak-anak. Masa anak-anak adalah masa yang dilalui manusia yang belum mengalami masa pubertas. Ini berkisar usia 6-11 tahun. Anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Anak-anak mulai bisa bertanggung jawab. Anak-anak mulai belajar bergaul dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Tahap yang keempat adalah masa remaja. Remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa remaja, terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Apa sih pubertas? Akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Tahap yang kelima adalah masa dewasa. Dewasa adalah masa di mana manusia sudah mengalami masa pubertas, ditandai dengan selesainya pertumbuhan, dan alat perkembangbiakan telah berkembang dan mampu bereproduksi. Pada masa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Manusia mulai bekerja, karena pada masa dewasa adalah masa usia produktif pada manusia. Manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Tahap yang terakhir adalah masa lansia. Lansia atau lanjut usia adalah masa di mana manusia mulai mengalami ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan secara bertahap. Misalnya, penurunan daya ingat, penurunan ketajaman penglihatan, dan pendengaran. Berikutnya, rambut berubah putih atau mulai muncul uban, kulit keriput, dan massa otot dan tulang menurun. Alhamdulillah, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan anak-anak bisa konfirmasi ke Ustadz dan Ustazah. Terima kasih atas perhatian dan sudah menyimak video ini dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.